Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Evana Anugrah Purbayanto dari Prodi Sistem Informasi. Di sini akan membahas tentang isu-isu penyerapan e-bisnis pada masyarakat pada mata kuliah Sistem Informasi Bisnis. Untuk latar belakang, kemajuan di bidang teknologi komputer dan telekomunikasi mendukung perkembangan teknologi internet. Dengan internet, pelaku bisnis tidak lagi mengalami kesulitan dalam memperoleh informasi apapun untuk menunjang aktivitas bisnisnya. Bahkan sekarang cenderung dapat diperoleh berbagai macam informasi, sehingga informasi harus disaring untuk mendapatkan informasi yang tepat dan relevan. Hal tersebut mengubah abad informasi menjadi abad internet. Penggunaan internet dalam bisnis berubah dari fungsi sebagai alat untuk pertukaran informasi secara elektronik menjadi alat untuk aplikasi strategi bisnis seperti pemasaran, penjualan, dan pelayanan pelanggan. Lalu, yang menjadi pokok pembahasan ada yang pertama pengertian e-bisnis, lalu jenis e-bisnis yang diterapkan pada masyarakat, lalu permasalahan yang muncul pada penerapan e-bisnis di masyarakat, lalu solusi untuk menghadapi permasalahan tersebut, dan solusi dari para pakar. Lalu apa sih itu e-bisnis? E-bisnis adalah penggunaan teknologi informasi untuk memudahkan proses bisnis, melakukan e-commerce, dan menyediakan kerjasama untuk mendukung komunikasi perusahaan. Hampir sama dengan e-commerce, istilah e-bisnis mengacu pada penggunaan internet untuk berdagang. Adanya kesamaan terminologi dengan email e-commerce karena sama-sama menggunakan internet. Istilah yang lebih umum dibandingkan e-commerce tidak hanya pada pembelian dan penjualan, tetapi juga pada pelayanan pelanggan dan bekerja dengan mitra bisnis. Pengertian paling sederhana e-bisnis adalah penggunaan teknologi internet untuk meningkatkan dan mengubah bentuk proses bisnis utama. Lalu jenis-jenis e-bisnis yang diterapkan di masyarakat. Untuk jenis e-bisnis yang diterapkan di masyarakat ada 7. Yang pertama, bisnis to bisnis. Yang ini adalah transaksi antar sebuah perusahaan dengan perusahaan lainnya atau lebih dikenal dengan istilah B2B. Lalu yang kedua ada consumer to consumer. Itu adalah transaksi antar seorang konsumen dengan konsumen lainnya. Lalu yang ketiga business to consumer. Itu adalah eh, atau yang lebih dikenal itu sebagai B2C. Ini merupakan jenis yang paling umum dilakukan, yaitu transaksi elektronik antara perusahaan atau bisnis yang menawarkan produk atau jasa kepada konsumen. Lalu yang keempat, consumer to business. Jenis bisnis yang satu ini adalah kebalikan dari jenis sebelumnya. Transaksi consumer to business adalah dalam e-bisnis adalah keadaan saat konsumen yang melakukan proses penjualan atau penawaran barang atau jasa kepada perusahaan atau organisasi. Yang kelima, government to business. Ini adalah ketika pemerintah bekerja sama dengan perusahaan untuk melakukan interaksi secara online. Contohnya seperti perhitungan pajak perusahaan, termasuk juga urusan pengadaan barang dan penjualan resmi atau lelang. Lalu bisnis to government. Ini adalah antara perusahaan dengan pemerintah yang dikenal juga dengan pemasaran di sektor publik. Lalu government to government. Dan ini adalah uh, government to government yaitu antar pemerintah. Tujuan dari e-bisnis ini adalah untuk diplomasi juga untuk kepentingan masyarakat, bisnis dan perindustrian. Lalu berikutnya permasalahan yang muncul pada penerapan e-bisnis di masyarakat. Untuk permasalahan yang pertama itu ada keamanan dan privasi. Ancaman seperti pencurian identitas dan penipuan online menjadi perhatian utama yang sering menghantui para pengguna internet. Dan dalam era di mana informasi sangat mudah diakses dan disebarkan melalui platform online, kekhawatiran akan
kerentanan terhadap serangan cyber meningkat pesat. Oleh karena itu, penting bagi platform e-bisnis untuk mengutamakan keamanan data dan sistem proteksi yang kuat agar dapat memastikan bahwa informasi sensitif pelanggan tetap terlindungi. Lalu yang kedua, aksesibilitas dan ketidaksetaraan. Ini adalah beberapa masyarakat mungkin menghadapi hambatan dalam mengakses atau memahami teknologi yang diperlukan untuk menggunakan layanan e-bisnis secara efektif. Nampaknya terjadi kesenjangan digital antara individu yang memiliki kemampuan teknologi yang memadai dan yang tidak. Lalu yang ketiga, kepercayaan dan kepuasan pelanggan. Ini adalah adopsi e-bisnis sangat terkait dengan kepercayaan pelanggan terhadap platform dan penjualan online. Jika pelanggan memiliki persepsi negatif atau mengalami pengalaman buruk, hal tersebut dapat mengurangi tingkat kepuasan mereka dan bahkan menghambat pertumbuhan bisnis secara keseluruhan. Lalu yang terakhir, infrastruktur dan aksesibilitas. Dan ini beberapa wilayah mungkin menghadapi tantangan terkait infrastruktur internet yang tidak stabil atau kurangnya aksesibilitas yang memadai ke jaringan online. Lalu, apa sih solusi untuk menghadapi permasalahan tersebut? Yang pertama, penegakan hukum dan regulasi. Di sini pemerintah dapat meningkatkan efektivitas penegakan hukum dan regulasi dengan mengimplementasikan undang-undang yang lebih ketat terkait dengan perlindungan dan keamanan online. Lalu yang kedua, pendidikan dan pelatihan. Program pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan secara teratur dapat menjadi solusi efektif untuk meningkatkan literasi digital dan keterampilan teknologi pada masyarakat. Lalu pengembangan platform yang ramah pengguna. Ini adalah salah satu strategi penting yang dapat diadopsi oleh pengembangan e-bisnis. Dalam pengembangan platform ini, pengembang perlu memperhatikan beberapa aspek utama termasuk desain yang ramah pengguna, keamanan yang kuat, dan dukungan pelanggan yang responsif. Lalu yang keempat, investasi infrastruktur. Investasi infrastruktur merupakan langkah strategis yang harus diambil oleh pemerintah dan sektor swasta untuk memajukan ekosistem e-bisnis. Hal ini melibatkan pembangunan infrastruktur internet yang andal dan aksesibilitas yang lebih luas di berbagai wilayah baik di perkotaan maupun di pedesaan. Lalu berikutnya ada solusi dari para pakar. Dari Dr. Angelasi, pakar keamanan cyber dari University College London, menekankan pentingnya implementasi sistem keamanan berlapis atau layered security yang mencakup enkripsi data, autentikasi penggunaan yang kuat, dan pemantauan sistem secara berkala. Lalu ada yang kedua, Profesor Min Zhuang. Profesor Min Zhuang, pakar perilaku konsumen dari National University of Singapore, menyarankan platform e-bisnis untuk menerapkan sistem ulasan dan penilaian atau review sistem yang transparan serta mempermudah proses pengembalian barang atau return policy yang jelas. Lalu kesimpulannya, permasalahan yang muncul pada penerapan e-bisnis pada masyarakat mencakup berbagai aspek mulai dari keamanan data pribadi hingga aktivitas teknologi. Khawatir akan keamanan data dan privasi kesenjangan digital antara individu yang mampu dan tidak mampu secara teknologi serta persepsi negatif terhadap platform online menjadi perhatian utama. Selain itu, infrastruktur internet yang tidak merata juga menjadi hambatan dalam partisipasi masyarakat dalam e-bisnis. Dengan demikian, untuk memastikan pertumbuhan yang berkelanjutan dalam ekosistem e-bisnis perlu dilakukan upaya bersama antar pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat untuk meningkatkan keamanan, aksesibilitas, literasi digital, kepercayaan pelanggan dengan pendekatan yang komprehensif. Diharapkan masyarakat dapat mengatasi permasalahan tersebut dan memanfaatkan potensi positif dari e-bisnis dengan lebih baik. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.